Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut bersama narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Bapak Letnan Kolonel Tituler Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo, SPSI, MPSI, PhD. Kepadanya kami silakan. Boleh tepuk tangan yang paling meriah teman-teman bela negara. Boleh teman-teman diangkat benderanya. Selamat datang kami ucapkan kepada Letnan Kolonel Tituler Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo, SPSI, MPSI, PhD. Yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini dengan membawakan materi berpikir kritis di era merdeka belajar. Ini luar biasa. Saya mau buka dengan sederhana, saya sebenarnya agak deg-degan bicara dengan kalian semua setelah Pak Prabowo. Karena saya baru pernah lihat seumur hidup saya di Indonesia, siapapun itu, seumur hidup saya baru pernah lihat ada orang minum kopi ditepuk tanganin. Begitu beliau minum kopi ditepuk tanganin, saya minder langsung. Nggak ada loh, nggak ada. Artis K-pop juga minum kopi nggak ada yang tepuk tangan. Beliau minum kopi, kalian tepuk tangan. Itu kalian luar biasa, saya nggak tahu kalian itu bangga apa takut. Yang luar biasa lagi tadi Pak Prabowo mengatakan, kalian siap bekerja? Siap semuanya. Siap disiplin, siap semuanya. Tidak nyontek, diam lu pada. Diam lu pada semuanya, dari ujung sampai ujung saya perhatikan, tidak ada yang bilang siap. Ada juga, siap, itu doang. Luar biasa ya, budaya nyontek di Indonesia ini memang luar biasa. Bapak asal nggak ketahuan nggak apa-apa. Tapi saya yakin, jadi saya panggilnya adik-adik saja karena anak saya seumuran kalian, Aska seumuran kalian. Ya, umur saya hampir 50 tahun. Aska seumuran kalian, jadi saya tahu bagaimana menghadapi anak-anak seusia kalian. Susah. Tapi saya yakin anak-anak yang di sini adalah anak-anak luar biasa karena saya yakin anak-anak di sini tidak ada yang nyuruh ibunya mandi lumpur di TikTok, betul? Tidak ada kan? Tidak. Mandi lumpur ibunya di TikTok, uangnya buat Honda Beat sama Ninja. Kalau ada di sini, pukulin aja. Saya restuin. Dan saya yakin juga anak-anak di sini harusnya bukan tipe-tipe yang main sosial media isinya cuma healing-healing tai kucing, betul? Nah, luar biasa. Karena kalau sekarang saya lihat isinya itu. Karena banyak yang di luar sana seperti itu. Saya kalau didik anak saya, kalau dia udah stres, dia bilang, wah stres kerjanya. Saya selalu bilang, tukang bakso pinggir jalan lebih stres dibandingkan kamu. Bapak lu lebih stres dibandingkan kamu. Kalau anak-anak sekarang ikut wamil, kalau ada wamil di Indonesia, mungkin pada stres semua. Saya jadi tituler di usia segini, ikut pelatihan. Tapi napas masih kuat. Masih kuat napas. Kalau ada orang stres, gara-gara muda kalian stres, itu udah nggak asik. Serius deh, nggak asik. Apalagi sekarang lagi zaman-zamannya stres, healing, ya kan. Mentok-mentok bipolar. Bipolar bro. Ketika ditanya bipolar tahu dari mana? Google survei. Oh itu benar, itu benar. Ya kan? Terus sekarang
Soft boy, saya baru tahu ada soft boy itu. Oh, tuh. Saya baru tahu ada soft boy itu dari anak angkat saya Nada. Dia bilang, nih Pak, soft boy. Seumur hidup saya tidak pernah ada dengar soft boy. Saya pikir, apaan tulang lunak? Saya bilang gitu kan. Enggak, ini soft boy. Apa soft boy itu apa? Dia harus menerangkan saya selama 2 jam tentang soft boy dan gak masuk di kepala saya. Tentang soft boy. Tapi gak apa-apa, itu perilaku anak-anak sekarang, tapi saya yakin kalian setelah tadi dengar Pak Prabowo ngomong, setelah kalian masuk ke Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pasti akan berubah. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan saya 10 pemuda, saya guncang dunia. Coba kalau beliau ngomongnya sekarang. Mentok tuh 10 pemuda bikin boy band. Enggak. Percaya, Anda bayangkan Kak kalau jadi Soekarno ya, sekarang lihat anak-anak mudanya sekarang, bukan kalian mah wah luar biasa lah. Luar biasa lah kalau kalian. Tapi kalau sekarang, beliau melihat dari atas sih kalau saya kumpulin 10 pemuda ngapain gitu ya, pasti mikir gitu. Saya cerita sedikit. Saya itu seumur hidup saya pernah disomasi 80 kali. Bener ini, itu bukan kebanggaan, gak usah ditepukin juga ya. Pernah saya disomasi 80 kali, bener 80 kali. Tepatnya itu 78 atau enggak 81, sampai lupa saya angkanya. Diperiksa di kantor polisi itu 4 kali, berjam-jam diperiksa. Saya ceritain karena penting. 80 somasi itu beda-beda. Tapi saya ceritain yang buat saya menarik. Ada beberapa hal yang menarik. Pertama, yang lucu saya pernah disomasi oleh Asosiasi ODGJ. Pasti pernah baca beritanya ya, Asosiasi ODGJ. Jadi saya disomasi oleh Asosiasi ODGJ. Saya mikir ketika dapat somasi tersebut, ini bikin asosiasinya gimana? Bendaharanya siapa? Ketuanya kayak apa? Gitu. Tapi ternyata ada Asosiasi ODGJ, disomasi saya. Itu diserang, wah ribuan orang, wah medsos saya diserang, semuanya diserang, tapi saya udah biasa diserang jadi gak apa-apa. Setelah itu saya disomasi lagi dengan Asosiasi Pekerja Sosial. Asosiasi Pekerja Sosial, ternyata ada asosiasinya. Yang lebih parah diasosiasi sama Perkumpulan Dukun Indonesia. Loh ini komedi, karena saya berpikir kalau Anda benar-benar dukun kenapa harus somasi saya? Santet kan bisa. Saya dikatakan, kenapa saya disomasi, ini menarik nih, ini bagus buat kalian tahu. Kenapa saya disomasi pada saat itu? Karena menurut mereka, saya membuat mereka tidak punya pekerjaan. Kan mereka punya penglaris ya. Harusnya nggak usah somasi dong, pakai penglaris gitu kan. Nah itu saya disomasi, wah banyak banget. Diserang. Tahu nggak? Yang paling serem ketika yang nyerang siapa? Fans K-pop. Fans K-pop. Saya undang 2 pencinta K-pop podcast di saya. Saya tanya. Saya debat, saya bilang, kalian tahu nggak K-pop itu dari IMF dananya? Tahu nggak? Itu pemerintah Korea pinjam dana dari IMF buat bikin K-pop untuk masuk ke negara-negara lain dan itu devisa terbesar di dunia dan di negara mereka itu dari IMF K-pop. Kamu tahu nggak? Nggak. Katanya fans. Ya tapi saya nggak tahu, saya taunya cuman hehehe gitu doang. Akhirnya orang tersebut yang saya wawancarai minta videonya di take down. Gara-gara dia diserang sama fans K-pop. Dia diserang, saya juga diserang. Padahal saya nonton aja nggak pernah kena serang. Kena serang, fans K-pop. Lalu saya berpikir, jadi bayangkan ya,
fans K-pop itu solidnya luar biasa. Luar biasa. Gokil fans K-pop itu. Saya kalau ngeliat fans K-pop, wah saya angkat tangan. Luar biasa. Anda pendukung-pendukung luar biasa untuk Korea Selatan. Gak apa-apa, saya tahu ini pasti banyak fans K-pop. Gak masalah, gak ada masalah. Anda pernah tahu ada akun selebriti hilang gara-gara diserang idolnya? Luar biasa loh. Jadi bayangkan Korea Selatan punya tentara di Indonesia. Namanya ARMY pula. Saya mikir namanya ARMY loh, ini kita udah dijajah apa gimana ini? Kok ada ARMY-nya? Ada ARMY K-pop Korea Selatan di Indonesia. Pengikutnya ABG semua gitu, luar biasa. Kita nggak ada di sana. Tapi mereka punya di sini. Padahal di Korea Selatan itu ada wajib militer. Ada. Coba kalau Indonesia dibuat wajib militer. Wah, kerasukan pada Anda. Bukan, kalau kalian kan luar biasa. Saya. Yang lain. Ya walaupun Anda kecil-kecil, tapi kalau 4.500 saya takut juga. Jadi yang lain. Padahal zaman saya sekolah dulu itu udah kayak wajib militer. Jadi nggak perlu kalian masuk wajib militer, nggak perlu. Zaman saya sekolah dulu, yang namanya dipukul guru itu biasa. Pernah dipukul guru di sini? Belum? Belum pernah? Sini, cobain. Sini. Zaman saya, kalau kalian tanya ayah kalian, ibu kalian ya, atau orang-orang yang, waduh muka gue di sono. Baru lihat saya. Kalau kalian tanya orang-orang tua, dipukul guru itu biasa zaman saya. Saya pernah dilempar penghapus kayu tahu. Dilempar dari belakang kena belakang kepala. Duak gitu. Pulang saya lapor ke ayah saya, dipukul lagi. Makanya kita nggak lapor, kita terima pada saat itu. Tuh kalau kuku panjang tuh pakai penggaris begini, tak gitu. Itu zaman dulu. Zaman sekarang, dipukul guru, lapor polisi. Betul? Betul. Nggak apa-apa, karena keadaannya semakin baik, orang tahu cara mengajarnya gimana. Mentok-mentok, lapor Kak Seto. Kan kita tahu Kak Seto adalah sahabat, anak jenderal, anak polisi, Tolong omongan ini jangan direkam ya tadi ya. Makanya kalian sekarang udah gak ada ospek. Ini ospek kalian. Wah zaman dulu ospek. Wah kalau gak tipes syukur. Sekarang namanya pengenalan. Luar biasa loh. Tapi saya bangga sih dengan kalian semua tuh. Karena susah loh sekarang untuk sekolah di sekolah seperti ini tuh universitas pembangunan nasional ada kata veterannya lagi. Ini luar biasa. Serius kalian tuh harus bangga dengan diri kalian sendiri. Bangga dengan diri kalian sendiri. Jadi kalian jangan sampai mau dibilang generasi strawberry. Nggak tahu. Generasi strawberry itu kalau dipencet dikit penyot. Jangan mau. Kalian harus generasi keras gitu. Jangan mau dibilang bela negara kalau dimarahin dikit kena mental. Jangan mau. Jangan mau mendengarkan kata-kata orang lain atau di sosmed dan sebagainya kalau orang lain mencoba merendahkan kalian, jangan mau. Karena tadi Pak Prabowo udah bilang, kalian ini adalah penerus bangsa. Sebenarnya bahan saya banyak, tapi udah dibilang Pak Prabowo semua. Tadi ketika Bapak bicara, saya mikir, habis bahan saya, habis. Tapi kalian ini punya privilege yang luar biasa. Kalian sekarang bisa hidup tenang, bisa main sosmed, bisa healing ke Bali. Healing tai kucing tersebut. Bisa sekolah, punya atap, mau makan tinggal Grab, tinggal Gojek dan semuanya. Kata Pak Prabowo tadi semuanya adalah hasil kerja pahlawan kita. Kalau kalian sekarang nikmat hidupnya, tahu nggak? Kalian ini sekarang hidupnya, siapapun, saya tinggal lempar mic yang kena kepalanya nih, hidupnya lebih nikmat dibandingkan raja-raja zaman dulu. Percaya?
Raja-raja zaman dulu mau makan aja harus nunggu. Kalian Grab. Ya nggak? Ya kan? Nggak ada AC zaman dulu. Nggak ada. Bayangin tuh. Berjuang, bertempur, pulang tetap kepanasan. Kalau kalian? Enggak. Jadi pertanyaannya adalah, kalau udah di posisi yang menyenangkan, harus berbuat apa, harus bisa apa. Pada saat saya dititulerkan, wah yang protes banyak sekali. Yang bicara buat apa, ngapain, pantas tidak, banyak serangan ke saya banyak sekali. Mereka nggak mikir, kalau saya jadi tentara kan saya mati duluan dengan badan sebesar ini kan. Ngumpet di pohon nggak bisa, ngumpet di batu gedean badan saya. Tadi duduk di sana, ini panitia tolong kursi kekecilan. Karena tadi saya duduk di sana, saya bingung, depan ada Pak Menhan. Saya mau begini, kesannya kurang ajar. Saya begini, nggak muat kursinya. Makanya dari tadi saya begini satu, kanan kiri gitu. Tolong kursi ya. Gimana coba? Begini sombong, begini kayak ayam kuyuk. Nah, kayak kursi pesawat ekonomi yang paling belakang besarnya. Tapi ketika saya dititulerkan, saya lawan balik, saya bilang, saya ini karir sudah punya, kaya ya. Omongan ini juga jangan direkam karena Jenderal Pajak ya. Kalau dengar beginian, oh kaya ya gitu. Hidup punya, sibuknya luar biasa. Saya tidur sehari cuma 4 jam, bangun pagi olahraga, renang olahraga 3 jam, kerja ke kantor dan sebagainya. Ketika dititulerkan, saya muter-muter keliling Indonesia. Buat melihat prajurit, buat ngasih bicara, buat ketemu teman-teman yang luar biasa. Hampir tiap minggu, hampir tiap bulan. Untungnya apa? Jadi saya bilang ke yang protes saya kemarin, coba lu yang jalanin. Mau nggak? Bisa nggak? Tapi dari TNI AD, dari Kemhan pada saat itu bilang, jangan dengarkan. Emang saya nggak pernah dengerin ya. Jangan dengarkan. Yang penting bekerja terus, umur udah segini bisa apa buat Indonesia. Makanya saya ambil. Karena kalau saya bisa berbagi, kalau enggak, ini jujur, kalau enggak, saya untuk seminar, itu universitasnya harus bayar ke saya. Karena saya nyari duitnya dari sana. Tapi dengan pangkat ini, gratis. Tapi kan buat bangsa dan negara, betul? Nah, itu. Makanya sekarang saya keliling-keliling untuk memberikan seminar, naikin semangat adik-adik. Karena saya di sini umur kalian tuh sama seperti umur anak saya, beneran. Kalian tahu nggak jumlah tentara kita itu saat ini ada 400 ribuan saat ini, 400 ribuan. Populasi di Indonesia ada 270 ribu, 1%-nya nggak nyampe. Saya pernah ditanya sama orang, pada saat itu ada pengamat politik dan pengamat militer. Buat apa ada Komcat? Buat apa beli alutsista? Kita kan nggak mau perang. Pernah dengar? Nah, kita kan nggak mau perang. Iya, siapa yang mau perang? Kita kan aman, betul. Tapi ketika saya masuk ke Kementerian Pertahanan, ketika saya masuk ke tentara, kalian nggak tahu, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Beda ternyata cara berpikirnya. Kita memang nggak mau perang, karena kita udah nyaman, kita udah enak. Betul, nyaman dan enak. Tapi Ukraina juga pikir nggak akan perang. Rakyat Ukraina mikir nggak akan perang. Pagi-pagi bangun pagi minum kopi, lihat tetangga, duar. Iya kan? Jadi kalau kita nunggu perang, telat kita. Telat. Itu dia makanya alutsista kita perbanyak, tentara kita perbanyak, Komcat kita perbanyak, buat apa?
buat melindungi bangsa dan negara Indonesia, buat melindungi rakyat-rakyatnya, buat melindungi masa depannya, buat melindungi teman-teman semua yang ada di sini, teman-teman kalian yang masih muda-muda, serius. Dan gua ketika tahu itu, saya sedih loh. Iya ya, ternyata perjuangan kita tuh luar biasa dan harus luar biasa. Kalau kalian tadi diputerin film itu, kalian lihat film itu tadi? Nah, kalau kalian nonton film, saya tadi nonton film itu, saya mikir kalau saya ada di situasi itu seperti apa ya. Tapi saya yakin yang nonton tidak banyak. Saya yakin lebih banyak yang nonton Barbie. Ya kan? Mentok nonton Oppenheimer gitu kan. Ya. Nonton Oppenheimer? Nah, saya juga nonton. Saya minta ke tiketnya suruh balikin uang saya karena saya kehilangan 3 jam. Nonton Oppenheimer, nggak ngerti ceritanya apa. Tapi menarik. Jadi benar katanya Pak Prabowo bahwa sumber daya alam kita melimpah dan kita harus tahu bahwa kita itu dilirik oleh banyak negara. Nah, gini, siapa yang jaga kalau bukan kita sendiri? Tapi pertanyaannya adalah buat adik-adik semua, jaga bangsa dan negara seperti apa? Kan kalian gak akan perang kan? Gak akan ngambil senjata, gak akan ngambil tombak, bambu runcing untuk menyerang, gak akan. Gak akan. Saya mau cerita satu. Ancaman negara kita terbesar dari dunia luar itu besar sekali. Tapi ancaman dari dalam juga besar. Saya ngomong gini karena saya ngalamin. Saya ceritain. Dari zaman dulu, Indonesia itu senjatanya oleh negara luar adalah dipecah belah. That's it. Divide et impera. Dipecah belah. Dan rakyat Indonesia paling senang dipecah belah. Paling senang. Nih ya, paling senang. Bung Karno mengatakan, zaman saya akan melawan penjajah, zaman kalian lebih sulit karena melawan saudara sendiri. Suku di Indonesia ada 1.400 suku di Indonesia. Bahasa ada 700. Agama diakui ada 6. Gak ada negara lain sekompleks itu, gak ada. Cuman Indonesia. Lu bayangin, 1.400 suku, agamanya beda, bahasanya beda, jadi satu negara itu nggak ada di negara lain. Kelemahannya pasti gampang dipecah belah, benar? Gampang dipecah belah. Sedangkan kita tahu pelangi itu indah karena warnanya beda. Dan itu kekuatan Indonesia, pelangi itu indah karena warnanya beda. Nggak hijau, pelangi itu nggak cuma hijau doang. Karena warnanya beda. Agama dipecah belah. Agama contohnya dipecah belah, suku dipecah belah. Sekarang saya nanya, kalau kita warga negara Indonesia masih mikirin suku Anda apa, agama Anda apa, ras Anda apa, hancur. Coba saya tanya, saya mau tanya. Kalau kita ngelihat orang kecelakaan di jalan, yang kita tanya apa dulu? Bapak nggak apa-apa, gitu ya. Ibu nggak apa-apa, ya. Kalau Anda cek nama orang di Google, yang keluar apa dulu? Agama. Cek nama saya, Deddy Corbuzier, next-nya pasti keluar agama. Cek semua orang, next-nya pasti agama. Penting banget untuk orang-orang kepo tahu. Aneh loh. Sedangkan kita itu mengakui 6 dan Pancasila. Berbeda-beda tapi satu. Kalau kalian lihat orang kecelakaan, yang kalian tanya apa? Bapak nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa, dibantu. Nggak nanya agamanya kan? Lu bayangin nggak ada orang kecelakaan, Anda jalan gitu. Bentar, agamanya apa? Ini udah mau mati nih. Napas menggap-menggap nih ya. Islam Pak. Oh Islam, Muslim ya, Oke, Muslim. Oke. Bentar. NU apa Muhammadiyah? Dia mikir kan, karena udah geger otak kan, dia mikir kan gitu kan. NU Pak, NU. Ya itu dong baru. Bentar, PKB apa Demokrat?
Demokrat Pak. Bentar, Demokratnya AHY atau Muldoko? Mati. Mati. Jadi bayangkan kalau kita pecah, berapa banyak korban yang ada di Indonesia. Kalau kita pecah. Karena R.A. Kartini pernah mengatakan, agama menjauhkan kita dari dosa. Itu R.A. Kartini loh. Tahu R.A. Kartini kan? Raden Ajeng Kartini. Agama memang menjauhkan kita dari dosa. Tapi berapa banyak dosa yang dilakukan atas nama agama. Itu bukan kata saya. Jadi kalau mau disomasi, katanya R.A. Kartini. Jadi bukan penistaan, karena yang menyebutkan pahlawan. Tahu R.A. Kartini kan? Tahu dong. Lo gak tahu sih gue lempar mic lo beneran lo. R.A. Kartini itu yang mengatakan habis gelap terbitlah terang. Yang dipakai sama anak-anak Gen Z sekarang, habis gelap tidak pulang-pulang. Nah itu R.A. Kartini. Pulangnya pagi soalnya. Jadi kalau pertanyaannya, kalian sebagai anak-anak muda, strateginya gimana, apa yang harus kalian lakukan untuk bela negara? Mulai dari hal-hal kecil. Pertama, mencintai bangsa dan negaranya, rakyatnya. Tidak mudah diadu domba, menerima perbedaan. Dan yang paling sederhana nih, saya mau dengarkan baik-baik. Sekarang ini zamannya udah bukan perang tembak-tembakan. Mungkin kalau dijajah kita tembak-tembakan. Tapi sekarang perangnya adalah lewat sosial media, sosmed. Bagaimana menggunakan sosmed yang baik dan benar. Itu juga perang loh. Saya kasih tahu satu hal. Minggu lalu saya jalan-jalan ke mall. Lagi jalan-jalan ke mall, tiba-tiba. Ini adik-adik penting banget dengerin karena ini mengganggu hidup saya sampai sekarang. Kebawa mimpi loh ini bener. Saya lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba ada tangan dari kanan bawa handphone. Mau selfie. Bisa bayangin nggak? Jadi saya lagi jalan, tiba-tiba tangan di sini. Set, gitu ya. Oke. Terus kedengaran suara wanita di kanan saya mengatakan, Om, minta selfie. Gitu. Terus selfie. Saya nggak lihat dong, karena kan kameranya di sini. Oh, berarti minta selfie. Lalu ya sudahlah, karena saya lagi jalan. Oke, saya lihat kamera. Set. Percayalah, demi Tuhan, saya belum pernah melihat wanita secantik itu. Seumur hidup saya. Istri saya nggak ada apa-apanya. Habis ini nggak perlu Anda DM juga ya, nggak perlu. Istri saya ada lagi di situ. Oh, istri saya ada di sana. Oke, lupakan cerita yang tadi. Karena istri saya ada di sana. Tapi ini benar kejadian. Ini benar kejadian dan ada dia kejadiannya. Saya nggak pernah melihat wanita secantik itu seumur hidup saya. Hati saya deg-degan. Dan saya ngeliat ini umurnya kayaknya 18, 19 gitu kan. ABG gitulah. ABG gitu. Itu cantiknya kayak, wah, kayak malaikat turun dari kayangan. Tadinya agak jauh jadi saya agak nempel dikit karena cantik. Nah, wah pokoknya endingnya tuh saya mau kenalan. Tapi nggak bisa karena ada istri saya di sana. Tapi hati saya pingin mau kenalan gitu. Karena nggak pernah lihat cantik itu. Lalu ketika saya foto saya senyum gitu kan ya. Senyum manis gitu lah. Kayak om-om pada biasanya gitu. Senyum manis gitu ya. Set, nengok ke kanan. Lalu saya melihat wajah saya di handphone dia. Kok saya ganteng banget. Kayak artis Korea. Tidak ada kerutan. Ada shadingnya. Mata saya belok tiba-tiba. Yang paling parah, bibir saya pink. Saya ngeliat, ini beneran sumpah kejadian. Saya ngeliat, tadinya otak saya mau mengatakan ke saya, oh ternyata saya ganteng gitu tadinya. Tapi saya ngeliat, kok saya ganteng banget. Saya lihat di dia, ini cantik. Saya gantengnya kayak 200% nambahnya. Ini cantik. Waduh nih kalau nengok gimana nih. Saya memberanikan diri untuk nengok.
Saya nengok, nah itulah dia kebawa mimpi sampai sekarang. Tidak bisa melupakan hal tersebut. Karena apa? Karena proyeksi saya, harapan saya terlalu tinggi. Begitu nyamping, sep. Gitu. Tuh, tahu ini ya, tahu definisinya Weiwo, tahu ya? Nggak tahu? Oh nggak tahu, Weiwo nggak tahu? Oh. Weiwo tuh begini, begitu ngeliat, atau kalau ngeliat dari jauh, kalau ngeliat, weh, begitu, wow, gitu, itu Weiwo. Cuman nggak keluar. Artinya apa? Artinya, saya menyadari bahwa apapun yang ada di sosial media, sekarang palsu. Palsu. Saya yakin adik-adik di sini juga kalau foto pakai filter yang perempuan. Ya enggak? Ya, yakin saya pakai filter. Tadi ada ibu-ibu di depan minta foto sama saya. Foto melihat, ya foto, tak begitu, tak ada countdown-nya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jebret! Tung! Artis Korea. Ibunya jadi langsing. Filter, semuanya palsu. Semuanya palsu. Apa yang ditaruh di sosial media merusak pikiran kita. Karena kita berharap sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang palsu, kita pikir benar. Semuanya palsu, termasuk saya. Termasuk saya. Saya tidak akan naruh foto saya di sosial media yang lagi jelek. Enggak, ngapain? Saya pernah tidak bisa tidur, jam 4 pagi, jam 3.30 pagi, karena tidak bisa tidur, saya nge-gym di rumah. Saya latihan di rumah, saya foto, mirror selfie, saya taruh di Instastory, saya bilang, when the other people sleep, I work out. Gue tuh. Setelah itu saya dapat ratusan DM dari anak-anak gym yang masih muda-muda. Setelah melihat postingan Om, mulai kemarin saya latihan jam 3.30 pagi. Dan itu ratusan. Saya mau balas gimana? Padahal kalau mereka lakukan yang saya lakukan, seminggu tipes. Tipes enggak, badan lu nggak gede, tipes. Saya melakukan karena saya nggak bisa tidur, mereka melakukan karena mereka pikir saya seperti itu. Itu sosial media, itu sosial media. Anda lihat yang healing-healing dan sebagainya. Sosial media itu ngebuat kita jadi curiga, jadi iri, jadi sirik. Karena hidup orang lain lebih dibandingkan hidup kita, betul? Iya. Coba kalian buka sosial media, lihat teman kalian ada di samping, cek Instagramnya, cek TikToknya, cek. Hidupnya bahagia sekali. Padahal enggak. Yang ditaruh tuh cuman momen-momen kebahagiaan. Yaitu tadi saya bilang healing di Bali. Healing di Bali, anak-anak muda itu healing di Bali. Taruh foto di sosial media, hari ke-8. Palamu hari ke-8. Tapi orang percaya. Padahal itu anak orang miskin, pergi ke Bali gara-gara diajak temennya, pulang miskin lagi. Nggak healing. Nggak healing, tapi kita percaya. That's how powerful is media sosial. Yang artinya, kalau kita pakai untuk kebaikan, it is also powerful. Yang artinya, kalau kita gunakan untuk motivasi, untuk mengingatkan dan sebagainya, is also powerful. Yes, true. Yang dilihat sama orang-orang pasti hal-hal yang fenomenal. Nggak apa-apa, cari yang fenomenal, tapi ada pesan tersiratnya. Itu yang harus kalian lakukan. Karena anak-anak zaman sekarang, senjata-senjata kalian bukan pistol. Senjata-senjata kalian, handphone kalian. Apa yang kalian taruh di sana? Yang orang nggak paham, kamu tahu kalau scroll TikTok? Cek di Google, kalau Anda mainan TikTok scroll, itu namanya roulette effect. Setelah 1 bulan, kapasitas otak Anda turun 11%. Karena otak kita nggak siap menerima informasi bertubi-tubi dalam waktu cepat. Itu namanya roulette effect di psikologi. Tapi itu yang terjadi. Jadi kalau saya diminta bicara buat adik-adik semua yang usianya sekarang seperti ini, masih muda, masa depan Anda luar biasa. Cuma satu pesan saya. 1, jangan membuat Indonesia terpecah belah karena agama, ras dan sebagainya. 2, yuk belajar
mengerti tentang Indonesia, nggak apa-apa, suka K-pop nggak apa-apa, suka apapun nggak apa-apa, silahkan. Tapi tahu tentang Indonesia, tapi mencintai Indonesia. Jangan hanya lihatnya keluar, bikin dong Koreanya bangga sama Indonesia. Saya pernah bicara sama Menteri Pariwisata, Pak, ini gimana Pak? Anak-anak ini mencintai K-pop, kita nggak bikin apa-apa Pak. Kita nggak bikin sesuatu gitu. Yang bisa dibawa keluar. Makanan kita luar biasa. Rendang sekarang jadi makanan nomor 1. Rawon kemarin makanan nomor 1. Rawon. Kalian tahu nggak pernah makan makanan Thailand? Oke. Restoran Thailand di Indonesia semuanya dimulai dengan kata Thai. Cek. Itu karena pemerintah Thailand suruh semua restoran yang ada di Indonesia atau ada dimanapun harus dimulai dengan kata Thai. Apa itu? Promosi negaranya. Yang kita nggak paham, kita nggak ngeh. Betapa besarnya jumlah pariwisatawan ke Korea Selatan karena apa? K-pop. Besar. Mereka ke sana. Kita nggak ngeh. Nggak apa-apa. Tapi coba, pertanyaan saya adalah kalian nanti bisa berbuat apa? Buat bangga Indonesia di luar negeri dilihat. Karena begini, saya nggak mau panjang lebar. Saya cuma mau mengingatkan adik-adik semua. Kalian ini sebenarnya di masa yang sangat amat enak dan menyenangkan. Walaupun 4.500 duduk di sini, kalian nggak kepanasan. Kalian nggak keringetan. Kalian tidur ada kasur. Kalian makan tadi saya bilang, tinggal Gojek. Saya berasal dari keluarga yang susah. Saya tahu rasanya susah. Dan kalau Anda bayangkan 30 tahun yang lalu, jauh susahnya dibandingkan sekarang. You know what happens? Here is what happens. I cannot tell you what happens. Hard times creates strong men. Hard times create strong men. Strong men creates good times. Good times create weak men. Weak man creates hard time. Kalau di bahasa Indonesia kan, hard times, masa yang sulit akan membuat orang-orang yang kuat. Orang yang kuat nantinya akan membuat masa-masa baik. Masa-masa yang baik akan membuat orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah akan membuat masa-masa yang sulit. Jadi kalian jangan sampai pernah menjadi orang-orang yang lemah. Apalagi di usia seperti ini. Seriously, karena harapan kami semua cuma di kalian. Harapan kami semua cuma dari adik-adik semua yang akan maju untuk bangsa Indonesia. Karena orang-orang lemah akhirnya hanya akan menyulitkan bangsa dan negara. Tapi saya percaya tadi Pak Prabowo juga sudah bicara banyak, saya nggak mau bicara banyak di depan kalian, tapi saya percaya bahwa di hadapan saya adalah anak-anak yang akan meneruskan perjuangan pahlawan di Indonesia. Mungkin kalau itu susah, tidak merepotkan bangsa Indonesia. Dan mungkin kalau memungkinkan dan kalau bisa membuat bangga bangsa Indonesia. Saya mau tanya satu hal aja, kalian bangga nggak jadi warga negara Indonesia? Bangga bener? Karena saya bangga jadi warga negara Indonesia. Saya sangat bangga. Setiap kali saya keluar negeri ditanya, saya bilang Indonesia. Setiap kali saya keluar negeri, menginjakan kalau ditanya, where you coming from? Indonesia. Dan saya tanya balik, do you know Indonesia? Sumpah, saya tanya balik, do you know Indonesia? Kalau dia bilang, oh I don't know. Okay, it's one of the biggest country, richest country, and you need to see. Because I'm proud as Indonesians. Very, very proud. Dan itu saya tanamkan ke anak saya. Saya tutup dengan sebuah cerita. Saya nanamkan ini ke anak saya. Saya bilang apapun keadaannya, kita cinta bangsa Indonesia. Ini bangsa Indonesia. Aska, 4 bulan, 5 bulan yang lalu, jadi kan di sekolahnya dia tuh international school, ada upacara bendera. Aska pulang ke rumah,
ketemu sama saya bilang begini, this is true. Pak, katanya, ya, I think you're gonna get called by the school. Kayaknya papa bakal dipanggil sama sekolah. Kenapa? Karena tadi Aska ribut sama guru. Ini emang anak kurang ajar ya, guru diajak ribut ya. Terus papa bilang, kamu ribut sama guru? Ya. Why? Ya tadi ada guru bule, upacara bendera, yang lain ngasih hormat, dianya diam. Selesai upacara, Aska samperin, bilang, hey, you're in my country, salute to my flag. This is true story, really happened. Saya bilang, bagus, ribut aja gak apa-apa. Karena kalau saya dipanggil ke sekolahnya, saya bisa mengatakan anak saya ajari, saya didik untuk cinta bangsa Indonesia. Kalau ada di antara kalian yang tidak cinta pada bangsa Indonesia, keluar dari Indonesia. Terima kasih adik-adik. Saya nggak tahu abis ini ada apa ya? Udah selesai pulang mereka semua dapat snack gitu atau gimana? Atau ada door prize, motor gitu, mobil nggak? Siapa tahu ada door prize ijazah ya kan? Atau ada apa lagi? Sudah? Saya berikan ke siapa ini saya berikan? Bingung? Hah? Oh ada MC-nya. Oh lanjut ke MC, oke. Tapi sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di hari ini. Kalian adalah penerus bangsa dan saya yakin, saya percaya sekali bahwa masa depan Indonesia ada di tangan kalian semua. Bela negara! Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.